Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Oh, bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Oh, bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Yesus. Haleluya. Bapa di dalam sorga yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pengakuan kami sebagai umat-umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang layak masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai, di mana Tuhan berkuasa dan kami boleh merasakan kebenaran, keadilan, damai sejahtera, kasih ditegakkan di bawah pemerintahan Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih buat anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat sepanjang hari-hari yang telah berlalu atas pemeliharaan, berkat-berkat Tuhan, perlindungan, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Dan kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan kumpulkan kembali kami di tempat ini untuk beribadah, berbuat bakti kepada Tuhan, masuk dalam persekutuan pribadi dengan Engkau lewat pengajaran firman. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mohon Roh Kudus berkarya di ruangan ini, dalam hati dan pikiran kami, dalam ibadah kami pagi hari ini. Menyingkapkan setiap kebenaran firman, rahasia-rahasia dalam kehidupan kami, bahkan lebih dari itu menanamkannya di dalam hati dan pikiran kami, begitu dalam sehingga kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan dibangun semakin dewasa, semakin indah dalam pemandangan Tuhan. Mengucap syukur buat segala hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, dan kami akan masuk ibadah kami habiskan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Kita lanjutkan ya materi kita. Masih di Perang Dunia Ketiga atau Armageddon. Kalau kita simak berita-berita yang muncul dalam sepekan terakhir, kita lihat
Korea Utara menembakkan senjata artilerinya, dan ini membangkitkan amarah Korea Selatan tentu saja. Dan kita juga baca berita ada ledakan dahsyat di Iran ketika memperingati kematian salah seorang jenderalnya. Hampir 100 orang ya, 80 sekian orang yang meninggal akibat 2 ledakan bom. Memang ada kelompok ISIS yang mengakui sebagai pelaku di belakang itu. Lalu kita lihat Rusia beberapa pekan terakhir melancarkan kembali serangan ke Ukraina ya. Bahkan menurut berita yang saya baca, Putin, pemimpin Rusia, mulai mengarahkan ancaman ke daerah Eropa, sehingga dalam satu berita yang kemarin saya baca itu Belanda bersiap-siap menghadapi Rusia ya. Nah saya sudah singgung di awal bahwa Rusia ini kemungkinan adalah perwujudan dari Magog yang ditulis di kitab Yehezkiel, nanti kita akan belajar ke sana. Jadi kita lihat eskalasi ketegangan, belum Cina Taiwan juga masih ada dalam ketegangan. Rencananya gitu yang sempat diungkapkan di berita-berita bahwa menyatunya kembali Cina dan Taiwan itu satu hal yang tidak bisa dihindari kata pemimpin Cina. Artinya kemungkinan besar di situ pun akan terjadi konflik ya. Jadi kita melihat kondisi di Timur Tengah sendiri, perang Israel-Hamas itu sudah pekan keberapa, kita tidak melihat tanda-tanda akan mereda. Sempat ada gencatan senjata satu kali, tapi kemudian berlanjut lagi, dan ini semakin memanas dengan kelompok-kelompok lain melibatkan diri di sana. Di antaranya pemberontak Houthi di Yaman, lalu kelompok-kelompok di Irak, ya, lalu Hizbollah, keterlibatan Amerika Serikat di sana. Jadi kita melihat ketegangan akan terus terjadi di sana, dan salah seorang pemimpin kemarin sempat berbicara dalam satu berita yang saya baca bahwa kita ada di ambang perang dunia ketiga ya. Jadi saya ajak jemaat sementara kita belajar kebenaran firman sebagai panduan kita untuk mengamati tanda-tanda zaman. Memasuki 2024 juga di awal-awal kita sudah dikejutkan oleh beberapa gempa, yang paling besar tentu saja di Jepang, skala 7, sekian magnitudonya. Lalu di Indonesia sendiri yang menjadi perhatian sarjana-sarjana TB ya. Dari berita yang saya baca ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari gempa bumi yang terjadi, walaupun ukurannya nggak terlalu besar ya. Bahkan di Cilengsi sini saya merasakan goncangannya. Tapi ketika coba tanya ke beberapa teman, malah diketawakan ya. Dan beritanya emang tidak langsung muncul di surat kabar, di internet juga saya cari. Karena memang ukurannya cuma 4, sekian, kecil. Tetapi kemudian ada beritanya muncul tepat seperti yang saya rasakan, kalau tidak salah hari Minggu ya, 8:30 malam. Dan beberapa hari kemudian muncul berita suara dari ITB yang menyatakan bahwa gempa ini perlu perhatian khusus. Kemudian tidak berapa lama Banten menyusul dengan kekuatan gempa yang lebih besar. Jadi kita melihat tanda-tanda zaman ini, dan Yesus sendiri menubuatkan dalam Olivet Discourse, Matius pasal 24, bahwa apa yang Tuhan Yesus sebutkan sebagai tanda-tanda menjelang kedatangannya yang kedua itu diibaratkan seperti perempuan sakit melahirkan ya. Saya sendiri tentu saja laki-laki tidak pernah merasakan bagaimana wanita sakit melahirkan, tetapi yang saya tahu dari pengetahuan yang saya baca, itu rasa sakitnya makin besar intensitasnya ketika makin mendekati kelahiran, lalu frekuensinya semakin cepat, begitu ya, kurang lebih Ibu Gembala yang sudah merasakan. Nah demikian juga dengan tanda-tanda yang Yesus ungkapkan ya, ada berbagai bencana alam,
lalu bangsa melawan bangsa dan sebagainya, itu menjelang kedatangan Kristus yang kedua, itu seperti perempuan sakit melahirkan. Artinya kalau kita berbicara gempa, intensitas atau kekuatannya akan semakin besar, lalu frekuensinya juga akan semakin sering. Termasuk konflik, bangsa melawan bangsa, peperangan, dan sebagainya ya. Permulaan sakit melahirkan. Matius 24 ayat 6-8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Penjelasan. Ungkapan permulaan penderitaan menjelang zaman baru dalam Alkitab Indonesia Terjemahan Baru dan The Beginning of Sorrows dalam King James Version dituliskan sebagai The Beginning of Birth Pangs dalam New American Standard Bible dan The Beginning of Birth Pains dalam New International Version yang diterjemahkan sebagai permulaan dari sakit melahirkan. Kelaparan dan berbagai bencana kemanusiaan lainnya, gempa bumi dan berbagai bencana alam lainnya, dan berbagai konflik telah dan selalu menjadi karakteristik kehidupan di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyebutkan apa yang sudah dan sedang terjadi sebagai permulaan sakit melahirkan, Yesus mengindikasikan bahwa tanda-tanda tersebut akan bergerak ke arah semakin buruk pada akhir zaman, mendekati kedatangannya sebagai tanda-tanda unik penghakiman yang akan datang dan berdirinya kerajaan 1000 tahun damai. Bandingkan 1 Tesalonika 5 ayat 3, Wahyu 6 ayat 1-17, 8 ayat 1-9 sampai dengan 9 ayat 21, 16 ayat 1-21. Dan sementara ini semua terjadi, di ayat 14, Yesus menjamin kesaksian Injil akan diberitakan ke seluruh dunia dan semua bangsa. Kesempatan untuk bertobat dan menerima pengampunan dosa akan terbuka bagi semua orang, barulah akan tiba kesudahannya. Jadi kita perhatikan tanda-tanda zaman, kita mulai giat membaca berita-berita di media massa. Fokus kita Yerusalem ya. Oke, kita lanjutkan sambil memperhatikan tanda-tanda zaman. Kita terus belajar tentang Perang Dunia Ketiga atau Armageddon sebagaimana yang dinubuatkan oleh kebenaran dalam firman Tuhan ya. Nah, mulai pagi ini kita akan mulai masuk ke pembahasan teks Zakaria pasal 12 sampai pasal 14 secara rinci. Minggu lalu, episode lalu saya sudah berikan semacam rangkumannya, semacam daftar isinya gitu kalau buku. Nah sebenarnya kalau jemaat baca dari rangkuman itu saja, outline-nya itu sudah bisa menangkap apa isi dari Zakaria pasal 12 sampai pasal 14 ya. Sudah bisa mengetahui rentetan kejadian yang dituliskan oleh Nabi Zakaria berdasarkan wahyu dari Allah. Tetapi kalau yang masih antusias semakin dalam, masuk dalam penggalian firman, kita akan masuk ayat per ayat. Nah sebelum masuk ayat per ayat dalam Zakaria pasal 12 sampai pasal 14 ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Silakan perhatikan di slide. Yang pertama, kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya bahwa kitab Zakaria di Perjanjian Lama dianggap sebagai kitab wahyunya Perjanjian Lama gitu. Jadi ada kitab wahyu dalam Perjanjian Baru. Nah, kitab Zakaria disebut sebagai kitab wahyunya Perjanjian Lama karena khususnya pasal 9 sampai 14 yang berisi dua nubuatan Nabi Zakaria memuat nubuatan yang begitu detail tentang peristiwa eskatologi. Poin yang kedua, bahkan pasal 9 sampai 14 disebut sebagai contoh literatur awal yang bersifat apokaliptik. Berkenalan dengan kata baru ya. Apa itu apokaliptik?
Tulisan yang menggambarkan atau menubuatkan peristiwa terkait kehancuran total dunia ini. Dalam bahasa Inggris disebut apocalypse, doomsday, destruction, atau end of the world. Itu ya, akhir keberadaan dari dunia yang kita tinggali. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kiamat. Itu ya. Jadi pasal 9 sampai pasal 14 kitab Sakaria secara khusus disebut sebagai literatur atau tulisan-tulisan awal dalam Alkitab yang bersifat apokaliptik ya. Nah, kata apokaliptik ini kalau dalam budaya umum kita lihat di film-film atau novel-novel sekuler, kata apokalips yang merupakan bahasa Inggris dari kata apokaliptik itu diidentikan dengan kiamat. Jadi kalau orang dengar film-film yang katanya genrenya apokaliptik, itu merujuk kepada film-film yang bercerita tentang kehancuran dunia, kiamat gitu. Atau novel-novel bercerita tentang peristiwa apokaliptik. Maka apokaliptik ini diartikan sebagai kiamat ya, doomsday, hari kehancuran terakhir. Nah sebenarnya, ini catatan poin yang ketiga, kata apokalips yang kita pahami dalam iman Kristen itu berasal dari kata Yunani apokalipsis atau revelation, wahyu, menunjuk sesuatu yang sebelumnya tertutup, tersembunyi atau rahasia, kemudian dibukakan ya. Nah kalau kita lihat Wahyu pasal pertama, ayat yang pertama, kalimat awalnya ini adalah wahyu Yesus Kristus. Nah kata wahyu di situ bahasa Yunaninya adalah apokalipsis. Jadi apokalips yang diartikan dalam budaya umum sebagai doomsday atau hari kiamat, itu sebenarnya dalam iman Kristen pengertiannya adalah pewahyuan dari Allah. Jadi sesuatu yang dulunya tersembunyi, tertutup, rahasia, kemudian Allah bukakan. Nah, apa yang Allah bukakan ini disebut wahyu. Jadi Wahyu 1 ayat 1 berkata ini adalah wahyu Yesus Kristus. Itu ya, dalam iman Kristen seperti itu pengertian apokalips. Nah kalau kita baca Roma 16 ayat 25 lalu Efesus 3 ayat 9, di sana dituliskan kebalikan dari apokalips atau apokalipsis, yaitu misteri, mysterion. Dikatakan bahwa keselamatan di dalam Yesus, karya keselamatan Yesus, anugerah keselamatan itu suatu rahasia berabad-abad. Ya. Sesuatu rahasia yang didiamkan, disembunyikan oleh Allah selama berabad-abad, tapi ketika seseorang masuk ke dalam iman Kristen, maka kepadanya diberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang membukakan rahasia itu. Maka bagi kita sekarang tidak ada sesuatu pun yang rahasia bagi kita. Jadi Allah sudah melakukan pewahyuan, membukakan rahasia keselamatan itu kepada kita. Dalam pelajaran yang lalu kan kita ingat, Allah memerintahkan kepada Nabi Daniel, meteraikan kitab itu, sembunyikan kitab itu, biar rahasia dan baru Tuhan bukakan di akhir zaman. Nah, Tuhan bukakan rahasia, khususnya rahasia keselamatan itu di akhir zaman kepada orang-orang yang masuk ke dalam iman Kristen yang benar, lewat karya salib Kristus, lewat pencurahan Roh Kudus. Lewat orang itu dianugerahkan Roh Kudus kepadanya, Roh Kuduslah yang menyingkapkan rahasia itu. Jadi yang dulunya mysterion, misteri, lalu apokalipsis, diwahyukan, dibukakan kepada orang-orang itu. Ya. Atau kita ingat pelajaran minggu keberapa ya, kalau tidak salah waktu listrik di sini mati, kita sudah belajar bahwa rahasia keselamatan di dalam Kristus ini sembunyikan kepada orang pandai dan orang bijak, tetapi bukakan kepada orang kecil. Ya, ini artinya apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Daniel, rahasia keselamatan di dalam Kristus yang dirahasiakan, ditutup, disembunyikan selama berabad-abad itu bagi mereka yang tidak percaya, itu akan tetap menjadi hal yang tersembunyi. Tapi bagi orang kecil, orang yang berani dianggap tidak ada apa-apanya, ya, orang yang berani dianggap bodoh, miskin, haus, lapar, itu orang-orang yang berbahagia yang kepada dia, orang-orang Kristen sejati
yang sudah dilahirkan kembali, rahasia itu dibukakan, gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah muncul dalam hati manusia. Ini ya, yang ditulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi Tuhan bukakan, Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi itu hikmat Allah, keselamatan di dalam Kristus, rahasia kebenaran, firman. Jadi kalau kita lihat ada banyak orang-orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, tapi tidak tertarik tahu tentang kebenaran dalam Alkitab, tidak ada gairah untuk menggali kebenaran Alkitab, ya mungkin kepada mereka Tuhan masih sembunyikan. Ya, mungkin mereka belum termasuk orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya, jadi ingat lagi bahwa kita sudah belajar teks dalam Alkitab yang mengatakan keinginan, yang menjadi kerinduan, yang menjadi kehendak Yesus adalah semua orang masuk ke dalam iman Kristen, selamat, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi pengetahuan akan kebenaran ini, pembukaan rahasia, itu terjadi kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam keselamatan. Oke ya, begitu catatan tambahan. Yang terakhir, poin terakhir. Satu ciri khas dari literatur yang bersifat apokaliptik, ini akan kita masuki Zakaria pasal 12 sampai pasal 14. Satu ciri khas dari literatur yang bersifat apokaliptik adalah digunakannya simbolisme atau perlambang untuk menggambarkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Contoh, seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Dalam Wahyu 13 ayat yang pertama, itu yang Yohanes katakan dilihatnya dalam penglihatan yang Tuhan berikan akan apa yang terjadi di masa depan. Kita tahu seekor binatang yang keluar dari dalam laut ini merujuk kepada anti-Kristus ya. Nah, jadi diperlambangkan seperti itu. Nah, kalau kita belajar menggali literatur atau tulisan-tulisan dalam Alkitab yang masuk kelompok apokaliptik, kita akan menemukan banyak perlambang. Ya. Bertanduk 10, tanduk itu melambangkan apa? Berkepala 7, kepala itu melambangkan apa? Atau kalau jemaat baca lebih lengkap, Wahyu pasal 13, bahkan mukanya lain dengan kakinya, tubuhnya lain gitu kan. Coba baca keterangan tentang binatang aneh ini. Itu ya. Contoh perlambang. Nah, nanti kita memasuki Zakaria pun seperti itu, akan menemukan perlambang-perlambang. Oke, lanjut. Nah, memasuki Zakaria pasal 12 kita mulai. Saya sudah memberikan daftar isinya minggu lalu, ringkasannya, kita akan ikuti itu. Dibagi beberapa bagian ya. Mulai pasal 12 sampai pasal 14 untuk memudahkan pemahaman kita. Nah, kita mulai pasal 12 dari bagian yang pertama yang temanya adalah Allah yang mengawali, Allah yang mengakhiri. Khusus pasal 12 ayat yang pertama ya. Coba kita simak. Zakaria 12 ayat yang pertama. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ini mengulang saja sekilas karena sudah pernah kita singgung dalam pembahasan di minggu-minggu yang lalu ya. Nah, kalimat yang pertama, ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel, itu kurang tepat dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Kalau kita baca dalam Alkitab bahasa Inggris, contohnya NASB, di sana dituliskan the burden of the word of the Lord concerning Israel, atau beban firman Tuhan mengenai Israel. Itu kalimat yang pertama. Penjelasannya, mengapa menjadi beban? Nubuatan ini menggambarkan penyerangan dan pengepungan, ini ya, penghakiman dan pendisiplinan atas Israel di masa depan sehingga terjadi kehancuran yang signifikan. Nanti di pasal 14 ayat 1 dan 2 kita lihat sampai seperti apa Israel, Yerusalem hancur dalam penyerangan besar-besaran dipimpin antikristus ini. Sebelum terjadi pertobatan dan pemulihan Israel. Jadi bagi Nabi Zakaria menyampaikan nubuatan ini menjadi beban. Suatu yang berat. Melihat keberdosaan bangsanya, lalu beberapa nabi sudah diutus kepada mereka untuk
menyerukan pertobatan masih belum mau bertobat, sementara baru saja penghakiman Allah yang memakai bangsa Babylon, Zakaria saksikan gitu kan, bagaimana kota Yerusalem hancur akibat penyerangan Babylon di bawah Nebukadnezar ya. Dan seperti saya sempat ungkapkan bahwa Zakaria ini melayani Yehuda dalam generasi pertama sepulang dari pengasingan di Babylon. Jadi Zakaria masih melihat kehancuran yang terjadi atas Yerusalem akibat serangan Babilonia di bawah Nebukadnezar. Lalu kemudian Zakaria menerima nubuatan bahwa di akhir zaman, di masa depan dalam waktu yang Zakaria sendiri nggak tahu kapan gitu kan, nggak bisa menebak berapa ribu tahun ke depan, Israel, Yerusalem khususnya karena masih belum mau bertobat, akan mengalami pendisiplinan atau penghakiman lagi dari Allah dan Yerusalem akan kembali dihancurkan ya. Jadi sekali lagi kalau orang Kristen, saya pribadi dikatakan membela Israel itu karena alasan historis teologis ya. Karena Alkitab pun menegaskan bangsa Israel sendiri walaupun umat pilihan Allah, bangsa pilihan Allah akan mengalami penghakiman, pendisiplinan ya. Tapi Allah jamin di akhir mereka akan bertobat. Itu ya penjelasannya. Kalimat yang pertama, sekali lagi terjemahan dalam Alkitab Bahasa Indonesia kurang pas ya. Ada satu rasa, satu pemahaman yang hilang di sana. Bebannya itu tidak dituliskan di sana. Untuk menggambarkan sosok seorang hamba Tuhan ketika menyampaikan pesan dari Allah itu seringkali menjadi beban bagi dia ya. Oke. Poin terakhir. Ini bagian yang kedua ya, baca dulu ayatnya. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Allah yang mengawali segalanya lewat karya penciptaan, Allah juga akan mengakhiri segalanya. Dia Allah yang maha kuasa dan berdaulat mutlak, satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Dia yang telah berfirman, maka dia yang akan menggenapinya sampai tuntas. Ada beberapa ayat saya sertakan dan kalau jemaat perhatikan ayat-ayat ini, maka berbicara tentang Sang Pencipta segala sesuatu itu menunjuk kepada Yesus, pribadi Yesus. Jadi selama kita belajar Alkitab, segala hal yang Allah bukakan, singkapkan, apokalipsis kepada kita yang tadinya tersembunyi, lalu dibukakan kepada kita orang percaya, orang Kristen benar, itu semua merujuk kepada Yesus. Karena Yesus adalah gambaran sempurna dari Allah. Nah, bahkan nanti kita belajar Yesus adalah Allah. Ya. Allah yang adalah roh tidak bisa dilihat oleh manusia, bisa dilihat lewat Yesus. Dan Yesus dalam pelayanannya ke bumi sampai ke karya keselamatan, menderita, mati di atas salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, lalu kembali naik ke sorga, itu sudah menuliskan semua perintah-perintahnya, semua rahasia itu di dalam Alkitab. Ya. Jadi zamannya Yesus di bumi, orang bisa melihat kepenuhan Allah dalam diri Yesus. Tapi karena Yesus harus kembali ke sorga, diangkat lagi setelah tugasnya selesai di bumi, lalu Yesus menuliskan lewat nabi-nabi dan rasul-rasul sepanjang sejarah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru untuk menuliskan segala hal yang menunjuk kepada Dia dalam Alkitab ini. Nah, dalam pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus diutus sebagai roh kebenaran untuk menyingkapkan rahasia yang sudah Yesus wariskan, ditulis dalam Alkitab ini. Nah, kita manusia ketika percaya lewat kelahiran kembali, dia menerima dalam hidupnya Roh Kudus itu. Maka dia akan antusias, dia akan semangat untuk masuk ke dalam pengajaran firman. Pengen tahu bagaimana Allah membukakan rahasia yang disembunyikan berabad-abad ini, dibukakan kepada saya. Itulah yang kita lakukan ketika kita masuk dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis ya. Jadi silakan baca ayat-ayat ini di rumah yang saya sertakan. Itu semua menunjuk kepada Yesus. Jadi berbicara tentang penciptaan, Allah yang memulai, Allah yang akan mengakhiri,
di situ kita melihat sosok Yesus dalam peran yang besar ya, sebagai gambaran sempurna dari Allah Bapa. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum lanjut tentang Allah yang mengawali dan Allah yang mengakhiri, saya ingin bawa jemaat untuk membandingkan dua nubuatan Nabi Zakaria dalam akhir kitab Zakaria ya. Kita sudah belajar nubuatan pertama pasal 9 sampai 11, lalu nubuatan kedua pasal 12 sampai 14. Kita lihat ya poin-poinnya, kita bandingkan. Baik nubuatan yang pertama maupun nubuatan yang kedua diawali dengan kalimat firman yang berat, nubuatan penghakiman yang menjadi beban ya, yang tidak muncul dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sama ya, baik penghakiman terhadap bangsa Israel maupun penghakiman kepada bangsa-bangsa musuh Israel, bagi Allah itu bukan sesuatu yang menyenangkan ya ketika harus menghakimi, menghukum manusia atas keberdosaan mereka. Karena kita sudah belajar yang Allah kehendaki adalah pertobatan. Oke, poin pertama, firman yang berat nubuatan penghakiman atas bangsa-bangsa musuhnya Israel, yang digenapi itu diberikan penghukuman oleh Allah dengan memakai Alexander Agung ya, bangsa Yunani. Bangsa Yunani ini di bawah Alexander Agung menguasai wilayah-wilayah yang dikuasai oleh bangsa-bangsa besar ini ya. Ini wujud penghakiman Allah atas bangsa-bangsa musuh Israel. Sedangkan di nubuatan yang kedua ini penghakiman ya, firman yang berat, nubuatan yang menjadi beban karena merupakan penghakiman atas Israel yang diserbu dan dikalahkan seketika oleh bangsa-bangsa di bawah pimpinan Antikristus sebelum kemudian terjadi pertobatan. Jadi sama ya, kepada bangsa Israel pun Allah tidak pandang bulu. Kalau melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, Allah akan hakimi. Lalu poin kedua, nubuatan pertama tentang kedatangan Yesus yang pertama, penolakan Yesus pada kedatangan yang pertama oleh bangsa Israel, lalu karena penolakan bangsa Israel, keselamatan dibuka bagi bangsa-bangsa lain atau kafir non-Israel ya. Sedangkan pada kedatangan yang kedua, Yesus akan datang mengalahkan bangsa-bangsa dan memulihkan Israel. Tidak bisa ditolak lagi ya. Kalau dalam kedatangan yang kedua, Yesus akan menegakkan keadilan seadil-adilnya, menegakkan kebenaran sebenar-benarnya, bahkan kemudian menegakkan kerajaan 1000 tahun damai di mana dia berkuasa ya. Jadi yang menolak dia pada kedatangannya yang pertama akan menghadapi Yesus pada kedatangannya yang kedua dalam bentuk penghakiman ya. Jadi di sini penolakan Israel membuka keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Di sini ketika Yesus datang mengalahkan bangsa-bangsa yang memusuhi Israel, melawan Israel, lalu memulihkan bangsa Israel, Yesus menegakkan millennial kingdom atau kerajaan 1000 tahun damai. Perjanjiannya bagi Israel digenapi dan di dalam penggenapan perjanjian Allah dengan Israel itulah perjanjian dengan gerejanya juga digenapi ya. Jadi yang akan masuk millennial kingdom atau kerajaan 1000 tahun damai itu orang-orang yang percaya kepada Yesus, Israel, non-Israel, semua akan menikmati millennial kingdom. Jadi ini dua bagian tentang dua nubuatan Nabi Zakaria.